warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya masih ada yang lemes. Nah, alhamdulillah. Baru satu kali salam sudah keluar air putih. Ya. Ntar di pertengahan apa Pak Ji? Susu. Nah, ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih kuat? Bapak-bapak masih kuat? Kita buktikan kekuatannya dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau masuk surga? Betul. Nanti bareng-bareng sama saya. Betul. Yang pasti Haji yang masuk surga itu orang soleh. Ya. Alhamdulillah. Baru 2 kali takbir sudah kuat. Yang tidak mau mengucapkan salam, dia tidak mendapat doa. Betul? Ya. Yang tidak mau menjawab salam, dia bukan ahli surga. Karena hadisnya begitu. Ya, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salam bainakum. Apakah kalian mau dalam menuju surga? Kata Nabi, ucapkan salam di antara kalian. Yang kedua, salah satu tanda manusia pelit adalah yang tidak mau menjawab salam. Kira-kira saya mau lihat mana yang pelit, mana yang nggak pelit. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Makin banyak yang menjawab salam, makin banyak doa buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan warga masyarakat Geria Sepatan senantiasa dipersaudarakan oleh Allah. Disatukan hatinya oleh Allah. Diberkahi kehidupannya oleh Allah. Hidup bersama. Sakit bersama. Mati bersama. Yang ngubur nggak ada Pak Ustadz. Ini baru pembukaan untuk saya supaya nggak ngantuk nih. Betul. Soalnya pengajian itu beda sama nonton bola. Ya Pak ya. Nonton bola itu makin dekat final, apalagi 12 penalti itu makin seger mata. Betul. Kalau pengajian makin malam, makin ngantuk. Nah, kalau nggak divariasikan ini berbahaya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga dibuktikan cintanya pada Rasul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda manusia bakhil itu apa ya? Bakhil, pelit, terus apa lagi? Medit, terus koretnya kenceng bener ngeliatin saya, sentimen bener masa ini. Pelit, medit, terus apa lagi Bu? Buntut, kasiran, merege, hese. Pak Budi, mohon maaf nih Pak Budi ya, Pak Chandra, mohon maaf. Saya Allah takdirkan lahir di Jakarta. Sampai ke Tangerang, saya dengar kata-kata merege hese. Saya nggak ngerti bahasa Tangerang, walaupun istri saya orang Tangerang. Saya pikir itu bahasa India, Pak.
merege hese. Saya pikir lehi merege hese. Itu bukan bahasa India. Ya, pelit. Kita lihat orang yang cinta sama Nabi, dijawab salam atau tidak? Ya, Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Inna aqraban nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum ilayya salatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dekat kepadaku nanti di akhirat adalah yang paling banyak membaca salawat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum saya lanjutkan ceramah, saya mau kasih tahu dulu nih bapak-bapak, ibu-ibu, selama tinggal di Gria Sepatan udah pernah ketemu setan belum? Oh. Udah pernah ketemu belum? Kalau yang belum ketemu, ntar saya kasih tahu biar gampang ketemu. Mau? Ntar keluar dari blok mana kalau sana? RT lah, RT berapa? Paling ujung RT 3, kesini 2, kesini 1. Mudah-mudahan yang ngaji ntar malam ketemu setan semua. Mau nggak ini? Kalau ketemu lawan, kita bisa menghindar, betul? Kalau nggak ketemu lawan, susah kita menghindar, betul nggak? Jadi setuju nggak kalau ketemu setan ntar malam? Hah? Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biyadis shimal. Betul nggak saudari? Iya. Artinya apa Ustaz? Sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Ntar lihat aja di rumah Anda nggak setan? Ada nggak di rumah setan? Ada nggak? Suami bisa jadi setan, betul? Istri bisa jadi, anak-anak bisa jadi setan. Sekarang aja lagi pada kesetanan. Setan terbesar di pengajian itu apa? Handphone. Betul? Tuh. Udah pakai seragam merah tuh. Berapa orang yang megang handphone tuh? Dia nggak tahu Ustadznya udah ceramah. Dia pikir Ustadznya masih di rumah. Dia masih asik dia main handphone tuh. Tutup ya. Matiin handphonenya dulu. Oke, siapa nih? Semuanya. Dan yang di belakang juga, bapak-bapak juga begitu. Betul? Mau ngapain datang ke sini? Cuma mau handphone nggak usah datang ke sini. Nah, tetap di rumah. Betul? Ini belum masuk materi ini, belum. Materi ini panjang. Aktualisasi akhlakul karimah. Betul, dan selanjutnya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ada setan di sekitar kita. Setan yang pertama tadi apa? Handphone. Hati-hati yang datang kemari main handphone terus nggak ngaji, setan datang. Bentuknya handphone. Nggak dengerin apa kata ustadz, nggak dengerin apa kata penceramah. Asik aja dia lihat handphone. Betul? Matikan handphone, setuju? Betul? Saya mau tanya lagi, ini transaksi dulu nih sebelum saya ngomong panjang ini. Setuju nggak? Alhamdulillah. Pokoknya nanti Bu, kalau ada yang main handphone, sikut. Dia main?
Sigur. Diapain Mbak? Sigur. Jauh-jauh saya datang buat ceramah di sini dicuekin. Nah, sama handphone. Stop dulu. 1 jam 2 jam. Betul? Jelas dah. Kalau udah transaksi gini enak. Saya tadi belum dibisik-bisik sama panitia ini. Ini ceramah dikasih waktu berapa menit? 2 jam. Saya tanya ibu-ibunya dulu lah. Yang suka banyak repot kan ibu-ibu, betul Bu? Bu, ibu 1 jam kuat? Kuat? Haji Condro, Pak Budi, ibu-ibunya kuat 1 jam. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya kuat nggak 1 jam nih? Kuat nggak Pak? Kalau ibu-ibunya kuat 1 jam, insya Allah bapak-bapaknya nah, yakin saya. Bisa nggak nih? Nah, jangan ngeres tuh pikirannya. Ngaji kuat nggak 1 jam? Alhamdulillah. Kalau udah transaksi begini, insya Allah ya, ngajinya nggak ada yang main handphone, amin. Nggak ada yang ngobrol, amin. Betul? Semangat ngaji, insya Allah. Dan yang terakhir sebelum saya masuk ceramah, tadi kan sudah ada yang bilang 1 jam, 2 jam, bahkan Pak Haji Condro bilang 3 jam. Ini bener nih 3 jam? Hah? Pak Ustadz Haris setuju 3 jam nggak? Oh, sampai pagi ibu-ibu bilang nggak apa-apa. Bapak ibu tetap di sini, saya pulang. Setuju? Ya, alhamdulillah. Pokoknya biarin aja lah mau sampai jam berapa, yang penting saya pulang duluan. Ya. Yang pulang itu cuma 2 kemungkinan. 1, siapa? Orang yang sakit. Siapa? Orang yang sakit. Ini sehat apa sakit nih? Sehat. Oh, alhamdulillah sehat semua. Ibu ada yang sakit nggak? Nah, sehat semua. Yang kedua, yang pulang siapa? Wanita yang hamil tua mau beranak. Ntar kalau ada yang pulang kita liatin gendut nggak perutnya tuh. Yang nggak gendut jangan pulang. Setuju? Alhamdulillah. Bapak-bapak udah minum belum? Udah minum belum? Mumpung panitianya ada nih, saya sampaikan. Bu, minumannya cukup? Dalam nasihat ulama begini, ya, kalau perjalanan jauh, persiapan. Man arafa bu'da safari, apa ilmu pesantren, ista'adda. Siapa yang tahu jauh perjalanan, persiapkan. Ini mau ceramah 3 jam nih. Siap? Kalau saya emang nggak ada masalah. Ya, training pelatihan manajemen masjid 6 jam. One man show. Saya bicara 6 jam. Itu biasa 6 jam itu. Ya, apalagi dikasih kursi ini, subhanallah. Ya, ini baru ngomong udah air putih sebentar, udah panas, mantep, susu nih. Biar ada energi. Ya, subhanallah. Udah kelihatan rep-rep mata terus kopi keluar. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi siapa tadi kalau ada yang pulang? 1 orang sakit. Begitu kita lihat ada bapak-bapak yang bangun, langsung kita tunjuk bacain Fatihah. Setuju nggak? Begitu ibu-ibu ada yang bangun, langsung mau tunjuk kok. Panggil bidan tuh, panggil bidan katanya. Awas nih ya, awas nih. Ini paling kenceng tadi nih bilang saya pelit nih. Oh, koreat, iya, subhanallah. Gak apa-apa ya. Ya,
Wah, ini orangnya berapa saya hitung nih? Banyak. 370. Bapak-bapaknya aja. Ibu-ibu ada 600. Ada. 1000. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita persiapkan dulu. Saya minum dulu. Ini bukan haus. Oh, perjalanan panjang. Ya, betul. Wah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya senang kalau begini nih. Ya, bukti cinta umat Rasul di mana disebut Nabi Muhammad selalu dijawab sallallahu alaihi wasallam. Betul. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun, entah itu tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, di kota, di desa, di pegunungan, di sudut kampung manapun, semua itu tujuannya cuma satu. Bagaimana umat faham akhlakul karimah, bagaimana umat menghayati akhlakul karimah, bagaimana umat mengamalkan akhlakul karimah. Itu saja. Coba Bapak perhatikan. Kalau peringatan Maulid diadakan di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, komunitas keluarga sakinah, temanya dengan peringatan Maulid kita wujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau di pabrik, di kantor, dengan peringatan Maulid kita tingkatkan etos kerja dan produktivitas kerja. Boleh? Boleh. Boleh. Dalilnya banyak yang semacam itu. Kalau di organisasi dengan peringatan Maulid kita wujudkan kekompakan, siap memimpin dan siap dipimpin. Boleh nggak? Boleh. Semuanya semua mengarah kepada suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua besar. Mau penceramahnya Ustadz Gareng. Sekarang nama-nama Ustadz macam-macam loh. Iya. Nah, saya sih nggak begitu hafal, cuman sekedar contoh aja. Ada Ustadz Gareng, apalagi Ustadz Cepot almarhum, ada Ustadz Petruk, Ustadz Petir, nah, macam-macam nama. Mudah-mudahan semua itu membawa kebaikan. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, siapapun yang ceramah, dari manapun mau baliknya, mau balik lokal, nasional, internasional, dari manapun, intinya sama. Metode boleh berbeda, gaya boleh berbeda, tapi isinya satu, akhlakul karimah. Intinya itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau selesai Maulid tidak paham akhlakul karimah, ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin ngantuk waktu ustadznya ceramah, yang kedua mungkin main handphone. Betul, ngelamun dia. Jadi kalau bapak-bapak ngedengerin ceramah sambil main handphone, bininya pulang. Kalau bapak pulang, bininya tanya, Pak, sewu nih, dengan siapa namanya nih Pak? Tadi yang bilang saya korek. Pak Hepri. Ya, ini mudah-mudahan jadi persahabatan setelah ini. Ya Pak Hepri ya. Pulang denger ceramah, bininya tanya, Mas, tadi hadir nggak Maulid? Nah, hadir. Mulutnya di depan aku. Dokter sama Ustadz akrab bener. Kayak tunjuk-tunjuk Ustadznya korek katanya. Wow. Terus sampai rumah bininya tanya, ceramahnya apa? Wah mantep, banyak macam-macam. Ya, iya isinya apa? Banyak macam-macam. Padahal dia nggak begitu serius ngedenger. Ini sih nama sebut Pak Hepri cuma contoh doang nih. Hepri yang lain juga mungkin begitu. Ya? Yang lain maksudnya. Ya. Dia nggak dengerin ceramah Ustaz. Cuman dia liatin Ustaznya sebentar, dia liat handphone.
Yang penting dia foto. Nih, gua di pengajian, gua lihat ustaz ada kan. Gitu. Bininya tanya, materinya apa? Banyak. Lama-lama bininya nanya terus, malah dibentak tuh bini. Lu sih kagak ngaji tadi. Padahal tuh bini pengen tahu kenapa ternyata suaminya nggak serius dengerin ceramah. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau di sini nggak ada. Ya. Jadi ini baru mukadimah nih. Oh, rapat jam. Belum. Manasan dulu. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, maulid dimanapun, siapapun mubaliknya, siapapun mubalighahnya, intinya satu, bagaimana umat ini berakhlakul karimah, bagaimana suami berakhlakul karimah, bagaimana istri berakhlakul karimah, bagaimana anak-anak berakhlakul karimah, pemimpin, rakyat, semuanya itu inti dari peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Oleh karena itu nanti kita mulai dari yang paling mudah. Betul. Kenapa demikian? Kalau yang paling mudah bisa kita lakukan, insya Allah kesananya akan bisa kita lakukan. Betul? Dan insya Allah dimulai dari yang paling mudah, insya Allah semuanya mampu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 dalam Al-Qur'an tugas Nabi. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul di antara mereka yang buta huruf. Nabi Muhammad itu, Pak, buta huruf bukan maunya Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad tidak mau belajar. Itu Allah sudah planning. Allah sudah rencanakan, hai Muhammad, kutakdirkan kau buta huruf. Mau siapapun yang mengajarkan nggak bisa. Ya. Kalau dalam surah An-Najm tadi, allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan siapa? Malaikat, bukan ngajarin baca. Kenapa? Nggak akan bisa. Loh, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa baca? Itu Allah punya rencana untuk menjaga kitab suci Al-Quran, supaya nanti suatu saat tidak ada orang yang mengatakan, itu mah Al-Quran karangan Muhammad, itu Al-Quran ciptaan Muhammad. Logikanya mana mungkin orang nggak bisa baca bisa mengarang Al-Quran? Betul? Betul? Ada yang dengar begitu? Ini fitnah orang-orang kafir, fitnah orang-orang munafik yang membuat kita ragu terhadap Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Itu Quran karangan Muhammad itu buat orang Arab doang, bukan buat kita. Kita tantang Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wahai manusia, bangsa Arab khususnya pada waktu itu, in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalian ragu Al-Quran itu petunjukku, kalian ragu Al-Quran itu ciptaanku, kalian memfitnah Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Tidak mungkin. Kalau kalian terus menuduh semacam itu, fa'tu bisuratim min mislih, ciptakanlah, bikinlah Al-Quran seperti itu. Kalau dalam tafsirnya, antumul arabiyun, kalian ini orang-orang Arab, Muhammad juga orang Arab, wa antumul fusoha, kalian ini orang-orang yang fasih, silahkan buat Al-Quran. Ternyata nggak ada yang bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kamu nggak akan bisa. Fattaqun nar, jaga dirimu dari siksa api neraka. Jelas, Pak? Ya, jadi jangan sampai kita tergoyah akidah kita ya dengan omongan-omongan orang yang mengatakan itu Al-Quran ciptaan Muhammad, itu Al-Quran karangan Muhammad. Tidak benar. Mana mungkin
seorang manusia Muhammad yatim piatu, miskin, ya, tidak berpendidikan, tidak bisa baca tulis, menyusun Al-Quran, bukan cuma karangan dalam satu buku, bukan cuma karangan dalam satu kitab, tapi itu hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia. Fi kulli asrin wajil, itu setiap waktu dan masa. Wa zaman wahin, setiap masa dan tempat, zaman waktu, di mana saja Al-Quran selalu munasibun lil uqul, pantas bagi orang-orang yang berpikir dengan cerdas. Betul? Betul? Ini kira-kira ceramah begini keras apa enggak ini? Kurang keras. Hah? Gimana Pak? Ya. Ya kalau dibilang keras ya memang saya memang orang keras. Kalau dibilang kasar, ya memang saya orang kasar. Perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak, saya ini bukan makhluk halus. Jadi saya kurang bisa bicara bahasa halus banget. Ya, memang begini gayanya. Apalagi Allah takdirkan saya lahir di Kemayoran, lingkungan Betawi. Orang Betawi itu kadang-kadang ngomongnya susah pelan. Bapak lihat Mandra, siapa lagi? Mandra, Omas, Mastur, siapa lagi? Malik. Atun, yang suka jadi hansip. Mali. Mali, nggak ada yang pelan ngomongnya, nggak ada yang pelan. Nah, kalau bolok memang agak susah itu. Kenceng bagaimana juga kita ngomong susah deh tuh. Ya, tuh. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau saya ngomong agak-agak kasar, ya mohon dimaklum, betul. Memang saya bukan makhluk halus Pak. Jadi saya untuk bicara pelan tuh agak susah. Tapi insya Allah secara kultur budaya orang Betawi itu susah tersinggung. Bapak ledekin bagaimanapun juga si Mandra. Itu Mandra tiap hari diomelin sama Binyamin loh. Itu dalam area serial Sidul anak Betawi itu. Sama Patile diomelin terus itu. Ya, enggak marah-marahnya tuh, tetap aja begitu lah. Ya, masih Atun ribut sama Mas Cahyo ribut. Betul. Ya saya sih bukan hafal Bu, cuma ngawasin film gitu aja. Waktu siarannya salah, ya saya awasin. Ya, dia kepantau. Gitu. Bukan nonton, ngawasin. Daripada yang ditonton Indosiar, Bu, dari pagi sampai malam Indosiar. Judulnya urusan ribut dulu rumah tangga. Betul Bu? Ya Allah. Kalau nggak suaminya yang jahat, bininya yang jahat. Kalau nggak bininya, mertuanya. Kalau nggak mertuanya, pembantunya bikin masalah. Pak RW. Iya, subhanallah. Kalau nggak warganya ikut campur, tetangganya usir. Masa Allah, Bu, nonton ya nonton Bu, tapi ambil pelajaran, jangan ributnya yang dicontoh. Nah itu dia. Ini nonton suami istri, ributnya suami istri di tayangan itu. Sambil nonton, tuh Pak, dengerin tuh, jangan begitu. Kata begininya, nah lu juga begitu. Atau nonton cuma berdua. Ribut dua-duanya. Innalillahi. Betul. Masya Allah. Udah. Pokoknya derita istri udah jangan ditonton dah. Susah mulu. Betul. Ya sepintas aja boleh lah asal tahu. Betul. Ya, gitu aja udah. Subhanallah. Nontonnya mantau juga Mas. Saya nggak nonton, saya mantau. Ya, Masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Silahkan ambil pelajaran akhlakul karimah dari bacaan, silahkan. Dari tontonan, silahkan. Dari pengajian, silahkan. Dari ceramah, silahkan. Dari pertetanggaan, silahkan. Betul? Silahkan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak saya berdiri nih? Ini udah mulai panas nih. Udah panas susuk, Ya. Suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi berkata, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini sahabat yang di belakang Nabi tahu-tahu maju ke depan. Kaget dia. Kok Nabi bilang 3 kali demi Allah? Ada apa ini? Maju ke depan. Nah, ini goyak-goyak nih. Ini ustadznya belum loncat nih. Kocak ini ya, Bre? Gimana ceritanya? Ya. Dan itu aja. Nah, siap. Ini makin panas nih, speednya makin tinggi nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi Allah, demi Allah, demi Allah, 3 kali Pak. Nabi berkata demi Allah. Sahabat yang ada di belakang maju ke depan. Ya Rasulullah, ada apa kau 3 kali sampai berkata demi Allah? Nabi langsung berkata, demi Allah, la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Tetangga yang tidak harmonis dengan tetangganya. Jelas? Jelas? Oh. Pasar di Nusewu nih Pak, yang Ngawi jangan lupa. Pak Condro dari Ngawi, kampungnya Ngawi. Kalau istrinya di sini melahirkan, anaknya ditanya, kampungmu mana? Jawabnya apa? Sebatan, bukan Ngawi. Betul? Ustadz Haris aslinya mana? Bogor. Kalau istrinya melahirkan di sini, anaknya ditanya, kampungmu mana? Jawabannya, Sepatang. Dia nggak bilang Bogor. Kenapa? Lahirnya di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda yang dari Bogor datang ke Gria Selatan, yang dari Bumi, yang dari Blitar, yang dari Ngawi, yang dari Surabaya, datang ke sini silakan. Berkumpul di sini. Ini sudah takdir Allah kita berkumpul di sini. Tapi setelah datang di sini, engkau adalah saudaraku, betul? Engkau adalah wargaku. Yang tua adalah orang tua kita, yang lebih dewasa adalah kakak kita, yang di bawah kita adalah adik kita. Kau adalah saudaraku. Mari kita bersama di sini. Apa kata Pak RW? Majukan Gria Selatan. Betul Pak RW? Ayo. Kalau saya ngitung Pak RW itu hayunya ada 6 kali. Ya. Ini putih. Itu putih lagi. Ya, Pak RW ya. Ayo kata Pak RW. 6 kali tuh saya hitung, itu yang saya hitung. Semangat Pak RW kita ini. Boleh saya doakan Pak RW? Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Panjang sekali. Yang lain udah pada mati, tinggal Pak RW. Setuju nggak Pak RW? Aduh, kata Pak RW nyesel gue tadi sambutan. Ustadznya ngingetin soalnya Pak RW. Umur Pak RW ya. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di jalan saling sapa, amin. Ya, jadi Maulid ini membawa hikmah persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang datang dari Sukabumi, silakan yang datang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan sih. Tapi setelah sampai di sini, engkau adalah saudaraku. Tidak ada tetangga merasa lebih mulia daripada tetangga yang lain. Kenapa? Rasulullah 3 kali mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Tetangga yang tidak harmonis dengan tetangga. Na'udzubillah. Ada nggak yang suka cemberutan sama tetangga? Ada.
Warganya Pak RW istrinya Pak RW suka cemburutan nggak? Mudah-mudahan ya Pak RW ya. Alhamdulillah. Pokoknya habis maulidan ini semua senyum, betul? Ya. Pak Joko ketemu Pak Jono senyum. Ada Pak Joko ada? Mana Pak Joko? Banyak Joko saya ada 5. Pak Jono ada Pak Jono? Ada. Ada juga. Ya, Ibu Siti sama Bu Nur Aini ketemu. Ada Bu Siti ada? Benar benar. Ya, ketemu senyum. Kenapa senyum? Tadi malam hikmah Maulid. Gitu, akhlakul karimah di situ. Bu, kita ngomong berdua aja nih Bu ya. Bu. Kalau ada orang buang muka, jangan ditanggapin Bu. Kalau ada orang buang muka jangan ditanggapin. Yang dibuang muka siapa? Muka dia. Ntar yang mengut dia sendiri. Udah biarin aja. Betul? Jangan ditanggapin ada orang buang muka. Biarin aja. Yang dibuang muka siapa? Dia. Ntar yang mengut dia sendiri. Biarin aja. Capek dia buang muka. Capek. Biarin aja. Ya, belum ngaji dia tuh. Belum ngaji akhlakul karimah di Masjid Al-Mu'aw. Masya Allah. Sama Ustazah Syarifah. Yang ngaji Ustazah Indah tuh. Gila. Mana Ustazahnya udah pulang belum nih? Udah. Gitu, ada namanya tuh. Ya. Oh, subhanallah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saudara semua. Kenapa? Akhlakul karimah nggak usah bicara banyak-banyak teori. Silakan Anda ngaji dimanapun. Tapi apalah artinya Anda ngaji dimanapun kalau sama tetangga nggak harmonis? Betul? Silakan ngaji dimanapun. Oh yang jauh, yang dekat, Senin ngaji di Al-Hikmah, ya, Selasa ngaji di Al-Furqan, Rabu ngaji di Al-Huda, Kamis di mana? Al-Mu'awanah ngaji. Rabu di mana lagi Bu? Sabtu di mana? Baitur Rahman. Oh Jumat tadi di mana Jumat? Mana? Doa ngaji. Tiap hari ngaji, musuhan masih terus. Kira-kira bab apa yang dipelajari? Ngaji tiap hari, cemberutan masih terus. Kira-kira bab apa yang dipelajari? Setahu saya, Ustaz Aris, di fikih itu nggak ada bab cemberutan. Di akidah juga nggak ada bab cemberutan. Apalagi di akhlakul karimah nggak ada. Yang ada apa? Senyum. Betul? Subhanallah. Saya punya guru almarhum Kiai Haji Mustafa dari Pasar Minggu. Kata beliau apa? Belum kenal sama seseorang, baru ketemu senyum, orang ikut senyum. Saya mau hipnotis saudara kita yang di tengah nih. Siapa namanya Pak? Pak Suko. Bapak liatin mukanya. Saya mau liatin muka dia. Saya cuma angkat kepala, dia ikut. Padahal saya nggak nyuruh. Senyum. Subhanallah. Senyum itu membawa rahmat. Belum nyapa, betul Pak Suko? Belum ngobrol, baru senyum. Sudah ikut-ikutan senyum. Padahal saya nggak nyuruh senyum itu. Ya. Jadi luar biasa hadis Nabi SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Yang nggak punya duit, sedekahnya pakai senyum. Ibu Siti pagi-pagi depan rumah aja berdiri. Ya. Liwat Bu RT 1, liwat Bu RT 2.
Wah, Pak RW liwat sama istrinya, senyum lagi. Liwat tukang jeruk, senyum. Liwat tukang mangga, senyum. Lama-lama tetangganya bilang, tuh Bu Siti mulai kapan? Ya, senyum kayak begitu, innalillahi. Salah paham. Ya, Pak Suko ya. Tuh, subhanallah. Pak Suko. Terhipnotis sama saya itu. Saya begini, ikut dia begini. Subhanallah. Pak Suko. Senyumnya. Subhanallah. Jadi senyum itu betul-betul manfaat besar. Dan orang murah senyum susah ketahuan punya uang apa nggak punya uang. Betul nggak Pak Budi? Oh, susah. Pak Budi ini susah dibilang nggak punya uang. Senyum terus dia. Tuh. Jadi ajaran Nabi ini luar biasa strategisnya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, makanan itu belum tentu enak. Tapi kalau istri melayani pakai senyum, yang kurang enak jadi. Tuh, Bu, bapak-bapak yang jawab ya. Kalau makanan kurang enak, istri melayaninya pakai senyum, yang kurang enak jadi Enak. tuh, Bu, dengerin tuh. Udah makanan kurang enak, sayurnya sayur asem, Mukanya asem. mukanya tambah asem, yang asem makin jadi Asem. wah, jelas Bu? Jelas Pak? Jelas. Full karimah, implementasi aplikasi akhlakul karimah dalam urusan kehidupan sehari-hari. Ya, apakah ada Ustadz berekonomi dalam berakhlakul karimah dalam ekonomi? Ada. Apakah ada Ustadz berakhlakul karimah dalam berpolitik? Ada. Rasulullah politikus. Betul? Siapa yang bilang nggak boleh ngaji politik? Tadi saya maulid Pak, tadi siang dengan anggota dewan dari Tangerang. Salah satu ucapan beliau yang bikin saya senyum, Pak Ustaz, sebetulnya COVID ini udah nggak ada. Dia ngomong anggota dewan. Ya, nanti kita adakan maulid yang lebih besar. Gitu kata beliau. Subhanallah. Tapi saya nggak melarang bapak-bapak dan saya nggak menghasut supaya bapak nggak pakai masker. Pakai aja, 2 lapis ke 3 lapis ke 4 lapis pakai aja. Ya, saya juga perlu adaptasi. Saya lihat di sini orangnya bersih semua, saya nggak pakai masker. Kalau saya nggak kenal orang-orangnya nggak baik-baik, lah saya khawatir saya pakai masker. Kenapa? Ini orang di masjid baik-baik semua ini, bersih semua ini. Subhanallah. Mari kita buktikan, Bu. Ini kan orang baik semua nih suami ibu, betul nggak? Betul nggak Bu? Coba tanya, kapan bohongin bini? Nggak pernah. Betul nggak? Kenceng bener jawabnya nggak pernah nggak. Iya. Ya, ini kan suami jujur semua nih. Oh, nggak pernah bohong sama bini Pak ya? Lima 50 menit. Terus berapa lama? 2 jam. Pokoknya kalau ada yang pulang berarti sakit atau ibu hamil. Ini nggak ada yang pulang nih, kayaknya nggak ada yang hamil nih. Ya, subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara akhlakul karimah, ya, itu adalah berbicara tuntunan hari-hari. Suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap kali berdakwah selalu diludahi. Berdakwah diludahi. Siapa yang meludahi? Seorang Yahudi. Suatu hari, Pak,
Begitu Nabi mau berdakwah, nggak ada tuh orang Yahudi itu, nggak ada yang mudahi. Cari informasi, ternyata dapat berita dari Pak RT, dari Pak RW, ternyata si Yahudi itu sakit. Kira-kira nih Pak, Bapak nih yang tiap hari diludahin sama seseorang, suatu hari itu orang sakit, Bapak bilang apa? Syukurin. Rasain, syukur, macam-macam, ya kan? Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Langsung pulang. Nabi nggak ngambil kayu, Nabi nggak ngambil pisau, nggak ngambil golok. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ambil oleh-oleh, bawa ke rumah si Yahudi yang sakit. Ya. Begitu ketuk pintu, si Yahudi bilang, siapa di luar? Aku Muhammad. Ketakutan dia. Dia pikir Nabi Muhammad bakal marah, bakal balas dendam. Akhirnya dibukain pintu pelan-pelan. Begitu dibuka ditanya, ada apa Muhammad? Aku mau datang besukmu, aku dengar sakit. Subhanallah, itu akhlak tuh Pak, akhlak. Ya nggak ada sifat dendam, nggak ada sifat benci pada diri Rasulullah. Ya, datang bawa bingkisan. Si Yahudi kemudian berkata, aku sakit, belum ada teman-temanku Yahudi yang besuk. Aku sakit, belum ada saudara-saudaraku Yahudi yang besuk. Tiba-tiba engkau Muhammad yang setiap hari aku ludahi, setiap hari aku sumpahi, kau datang besukku, bawa oleh-oleh lagi. Kemudian dia bertanya, apakah ini ajaran Islam? Apakah ini akhlak Islam? Kata Nabi Muhammad, betul, inilah ajaran Islam. Langsung si Yahudi tadi berkata, kalau begitu sekarang aku nyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Alhamdulillah. Betul? Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang baik pasti ada yang nggak suka. Mulai kapan? Dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad, siapa ada orang baik pasti ada yang nggak suka. Betul. Betul. Yang melarang supaya jangan buang sampah sembarang, ada yang bilang bawel lo. Betul. Biasa itu Pak RW yang begitu. Ya, nggak usah diambil hati, apalagi diambil jantung, jangan. Nanti stres. Ya, biasa itu di mana-mana begitu dari dulu. Ya, yang buang muka, oh dari dulu. Yang meludahi dari dulu. Nabi Muhammad berdakwah disambit sampai giginya patah, oh dari dulu. Ya, ini yang patah, yang kampung juga banyak ini. Cuma bukan karena berdakwah ini, karena rusak ya. Ya saya. Tapi Nabi menyikapinya dengan tenang, bawa oleh-oleh. Ini sunnah nih Bu, udah capek belum? Alhamdulillah. Ya. Kalau ada tetangga sakit, besuk, bawa oleh. Subhanallah. Begitu memang akhlaknya. Ada juga sih yang besuk nggak bawa oleh-oleh. Nah, boleh bawa amplop juga. Amplop nggak bawa, oleh-oleh nggak bawa juga. Yang sakit namanya si Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Si Abdullah. Yang besuk siapa? Ebri, Support, dan teman-temannya. Kata Pak Ebri, Dul, lu sakit apaan? Kayaknya lu nggak ada rasa apa-apa lu. Iya, gua nggak rasa apa-apa, asem nggak, manis nggak, lu kagak bawa jeruk. Yang sakit bilang gitu, lu kagak bawa jeruk ya kagak ada asam manisnya. Allah Akbar. Ya, jadi sunnah besuk orang sakit bawa oleh-oleh, mau kolektif mau individual silahkan. Ya itu sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tugas inti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim, Nabi bacakan, sampaikan, balighu anni walau
Ini serius nih, Pak. Masya Allah. Jadi semangat kalau begini. Ya. Kita babak 3 itu. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Soalnya begini Pak Chandra, Sewu Pak Chandra. Saya pernah ceramah itu sampai 14 putih semua. Dan satu aja belum tentu habis. 14-nya gede-gede kalau buat Ustaz, muk semua. Gede semua. Putih semua itu. Luar biasa orang sama ikhlas semua. Tulus semua itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas Nabi apa? Yatlu alaihim. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, dibacakan, diterangkan. Waktu Nabi menjelaskan, ada yang mau dengerin, ada yang buang muka, betul? Ada yang enggak suka. Suatu hari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan masyarakat di Arab di pasar. Saudara-saudaraku, mari berkumpul sebentar. Mari berkumpul. Nabi berdiri di atas batu yang agak tinggi. Nabi mengatakan, ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Esa satu. Sebagian mereka mendengar, sebagian mereka tidak mendengar, sebagian cuek. Ada satu manusia yang ada di situ. Siapa itu? Abu Lahab. Ya. Nabi mengatakan, ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu, Esa Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, Bapak tahu Abu Lahab? Kisahnya dalam surah Al-Hab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan selanjutnya. Waktu Nabi Muhammad berdakwah, berbicara tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Abu Lahab yang ada di situ langsung berdiri. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Celaka engkau hai Muhammad. Wah, bawa kopi nih. Wah, bercara bumi. Nggak apa-apa, Pak. Apa? Tenang aja, Pak. Bapak siapa nih namanya nih? Pak Tri. Ini sekali ceramah bisa kenal 10 orang bisa nih. Ya. Sampai mana tadi? Sampai Pak Tri. Kalau yang serius nyambung nih. Kalau yang nggak serius, sampai mana tadi? Gelas tumpah Ustaz. Ketika Nabi mengatakan ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, Esa Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tampil di muka ke depan. Apa kata Nabi Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka engkau hai Muhammad, apakah karena ini kau kumpulkan kami agar kami percaya kepadamu ya Muhammad? Tabban laka ya Muhammad. Tabban itu artinya celaka. Tabban artinya celaka. Celaka kau ya Muhammad. Allah, Nabi Muhammad senyum. Ada orang yang bilang begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya, surah Al-Ahqaf. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tuh, tangan ini simbol perilaku, simbol kekuasaan, simbol gaya. Itulah tangan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangan kedua Abu Lahab. Kenapa? Allah nggak suka Nabi yang Allah cintai, Rasul yang Allah sayangi, Allah Rasul yang mencintai umatnya diledek oleh siapa? Oleh siapa? Saya mau berdiri nih. Oleh siapa? Abu Lahab. Nabi berdakwah diledek sama Abu Lahab. Allah nggak suka. Diutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Untung bukan Israel. Nah, langsung dicabut.
Allah nggak suka. Kenapa Allah nggak suka? Rasulku, utusanku yang mengajak kebaikan dikutuk, dibenci, disumpahin sama Abu Lahab. Jelas? Jelas Pak? Apa kata Allah? Hai Abu Lahab, engkau yang celaka, bukan Rasulku yang celaka, engkau yang celaka. Itulah surah Al-Lahab. Bininya Abu Lahab mendukung. Terusin aja mas, terusin mas. Nama Muhammad tuh gila tuh. Wa mro'atuhu hamma latal haba. Digambarkan dalam Al-Quran, istrinya Abu Lahab itu membawa kayu bakar. Untuk apa? Membakar suaminya di neraka nanti. Udah jelas suaminya kagak akur sama tetangga, bininya ngomporin. Ada yang begitu? Nggak ada. Itu mah di Ciputat. Ciputat, Pasar Jumat, Lebak Bulus, Mampang sampai ke Blok M. Iya, dari Blok M balik lagi tuh. Lebak Bulus, Pasar Jumat, Ciputat, Tangerang, Sepatan, Geria Sepatan. Berarti ada juga. Banyak. Bu, kalau ada suami yang nggak akur sama tetangga, ibu jangan ngomporin. Nanti jadi istrinya Abu Lahab loh. Itu model Abu Lahab begitu. Udah Abu Lahab nggak suka sama Nabi, malah bininya ngomporin. Terus mas, emang dia mau begitu tuh. Orang Jawa emang begitu dia. Dia mertuanya dia Jawa. Gitu Pak. Ya, jadi Bu, kalau sayang sama suaminya salah jangan didukung. Betul? Setuju Bu? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim alaihi. Betul? Makanya Pak, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama melanjutkan dakwah Nabi. Ulama menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang meledek ulama. Betul? Ada yang meledek kiai, ada yang meledek habaib. Gua gedek banget sama orang kayak gitu tuh. Gua gedek bener sama lu. Hah? Gua gedek bener sama lu. Ulama itu pewaris Nabi. Ada yang nggak suka, ada yang meledek, ada yang menghujat. Kau dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Mau RT, mau RW, mau pejabat, mau orang kaya, mau pengusaha. Siapa yang benci ulama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Cuma untung gua nggak sikat lo. Baru RW. Ada motor orang Betawi, lu jual gua beli lo. Bukan cuma gua beli, gua borong sekalian. Betul? Macam-macam. Mau ustaz macam-macam, sama ulama macam-macam. Jangan. Selama ulama itu benar, selama ulama itu istiqomah, ustaz, kiai, guru ngaji, siapapun, bismillah kita bantu. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan ada guru ngaji, siapa tuh guru ngaji? Guru ngaji aja belum. Ntar lo mau mati gua ngajiin. Belum. Guru ngaji dilatih netehin, betul? Ya, betul. Nggak bisa kita baca Quran kalau nggak ada guru ngaji, betul? Nggak bisa kita baca sholawat kalau nggak ada guru ngaji. Nggak bisa kita tawasul kalau nggak ada guru ngaji, betul? Nggak bisa kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal kalau nggak ada guru ngaji. Gitaran melulu. Bukan salah orang main gitar, cuma kalau udah melulu jadi salah. Apa emaknya mati dinyanyiin? Betul. Nah, lagu-lagu dangdut segala dinyanyiin. Innalillahi. Ya, emaknya udah sakaratil maut. Tuh. Awas di Sepatan. Kalau ada yang meledek ulama, kasih tahu Pak Budi. Kasih tahu alamatnya. Kita kasih oleh-oleh. Betul. Datangin kalian. Ya, subhanallah. Kami begitu Pak. Saya nggak datangin langsung, tapi siapa yang mau datangin saya bilang, tuh alamatnya tuh, datangin. Betul. Cuma saya nggak langsung tampil, biarin.
di forum Ustadz Tangerang Raya, sekitar 150-an anggota para ustadz, dan punya lagi jamaah, punya lagi anggota ke bawahnya lagi. Ya, kita harus bela ulama, betul? Kita harus bela pejuang-pejuang Nabi, betul? Emang itu tugas kita, mau ngapain? Mana bisa kita dapat syafaat Rasul kalau orang yang dicintai oleh Rasul kemudian diledek-ledek, dinista? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di sini digaris bawahi aktualisasi akhlak Nabi SAW untuk generasi muda, agak susah, Pak. Kenapa susah? Generasi tua aja susah. Betul nggak? Ya, bukan salah yang bikin judul, nggak salah. Bukan salah yang bikin tema, nggak salah. Tapi saya kasih tahu, ngajak anak muda susah nggak? Ngajak anak muda susah, ngajak orang tua juga. Coba Ustadz Haris dan Pak Ustadz Rafiuddin, berapa orang jemaah pengajar rutin? Berapa orang Ustadz Haris? Dari dulu, dari tahun 1 sampai tahun 2021, berapa tahun itu? Nah, ngaji segitu-gitu aja. L4. Lu lagi. Dia aja gitu. Yang ngaji siapa? Padahal ibu-ibu udah salawatan itu. Ibu-ibu sekalian, betul? Hari ini pengajian, betul Bu? Dia ajak gitu. Yang di belakang tuh Markona bilang. Dia yang jawab sambil lucu. Gue juga udah tahu, cuma sekarang gue nggak ngaji. Gue lagi nyuci celana suami. Tuh. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ngajak anak muda, ngajak orang tua aja susah, apalagi ngajak anak muda. Bapak-bapak, saya nggak mau mengabsen, tapi saya mau tanya, bapak yang punya anak, berapa anak bapak yang suka ke masjid? Anak bapak 2, 3, 4 dan selanjutnya berapa yang suka ke masjid? Ya, saya tidak melemahkan semangat bapak-bapak, apalagi bapak RW kita begitu semangat ceramahnya, luar biasa itu. Setahu saya selama ceramah yang paling semangat di dunia cuma ini nih. Sampai tadi belum mengatakan, lanjutkan Pak RW. Subhanallah. Tenang Pak RW, nggak usah kampanye. Ustaz Soleh yang kampanye sekarang ini. Betul. Subhanallah ya. Lantas bagaimana Ustaz supaya anak-anak muda itu mau berada di masjid? Kasih duit. Saya dulu Pak pengurus remaja masjid DKI Jakarta. Kebetulan saya dulu tinggal di Jakarta. Ya, 5 wilayah DKI tiap minggu kami kunjungi. Seminggu itu ada 2 masjid, 3 masjid kita kunjungi. Ya, ternyata cuma satu masalah remaja. Kenapa? Nggak pernah dikasih duit sama DKM. Betul nggak? Betul. Disuruh aja ke masjid. Saya mah nggak bilang di sini nggak. Nggak, saya nggak bilang di sini. Saya belum pernah tahu di sini. Di banyak tempat di Jakarta. Akhirnya saya bilang saya bikin buku manajemen masjid dan lain sebagainya. Kalau bapak ingin masjid diisi oleh anak remaja, kasih duit dia. Bagaimana caranya Ustaz? Berapa kali sebulan ada pengajian? 4 kali, 5 kali. 1 kali pengajian berapa anggarannya? Anggaran pengajian masa 5.000. Berapa pengajian? Anggarannya 1 kali pengajian. Sebut asal aja. 100, 200, 400, 500. 5 kali pengajian, kasih 2,5 juta. Kok begitu Ustaz? Ya nggak apa-apa, orang itu anak-anak kita juga. Betul? Betul. Pakai uang masjid untuk anak remaja. Kalau orang tua mah pasti semangat, kenapa? Udah mau tanah. Betul? Gitu. Saya sampaikan Pak di beberapa pelatihan manajemen masjid. Kasih aja anakku. Siapa remaja masjidnya?
si Abdullah, Dul, nih uang 2,5 juta buat 1 bulan. Kapan pengajiannya? Malam Rebo. Nanti kami datangi. Siapa ustadznya? Kami datangi. Akhir bulan laporan. Semangat dia dikasih uang. Betul. Pengajian bapak-bapak aja gorengannya banyak gitu. Betul. Itu bapak-bapak itu. Kenapa pengajian bapak-bapak banyak dibanding remaja? Karena bapak-bapak udah separuh umur, separuh perjalanan. Kenapa? Habis suruh juga dia ngaji. Betul? Tapi kalau remaja agak susah. Tadi sepanjang jalan saya Pak dari Kota Bumi ke sini, itu kafe-kafe tempat nongkrongan banyak diduduki oleh anak-anak remaja. Betul? Musola, majlis taklim. Kenapa? Kurang daya tariknya. Yuk kita berpikir apa daya masalahnya anak remaja nggak mau ke masjid. Kita cari salah satunya apa? Apa tadi? Piti, money, dokat, duit, doku, mulus, kasih. Nah, kalau itu dikasih, insya Allah, ya, saya udah ngamalin begitu Pak. Banyak masjid sudah bisa, insya Allah. Ya, kalau ada yang mau kritik, suruh masuk ke masjid, jangan cuma di luar masjid. Kadang-kadang ngaji enggak, sholat enggak, ngeritik aja paling kuat. Kalau boleh dalam agama, kalau boleh, nun sewu para ustaz. Ya, kalau boleh, ya udah gue berhenti deh. Oh enggak berhenti ya. Ini. Oh ya, siap. Ada perintah komandan. Ya. Jadi bapak-bapak, mohon maaf, saya sudah jadi pengurus masjid puluhan tahun, jadi ketua masjid sudah, jadi penasihat masjid sudah, pembina beberapa masjid ya sampai sekarang. Kalau ada yang kritik, biarin aja, suruh masuk ke masjid, suruh ngaji, ntar dia diam sendiri, diam sendiri. Betul, itu pengalaman saya. Kenapa? Yang biasa kritik itu yang nggak suka ke masjid. Yang suka kritik, yang nggak suka ngaji. Betul itu, saya sih nggak bilang di sini nggak. Saya bilang tadi Ciputat, kesini dikit gitu. Ya dari Ciputat masuk Tangerang, Serpong, ya sampai ke Cadas, Kota Bumi, sampai juga ke Semarang. Ya. Jadi kenapa? Uang itu uang sumbangan dari bapak-bapak. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Siapa yang bilang haram? Untuk dakwah. Yang penting jujur anak kita dibina ikhlas dengan benar. Nggak masalah. Maka saya bilang di Kota Bumi, kalau pengajian bapak-bapak anggarannya 500 kali 5 berarti 2,5 juta. Maka anak-anak lebih dari itu. Kenapa? Remaja perlu daya tarik, ustadznya yang sedikit agak bercanda, betul? Emang begitu, materinya fikih, tapi penyampaiannya yang humoris, nggak bikin jenuh. Materinya akidah, tapi anak-anak senang. Nah itu kita cari tuh yang begitu. Ya. Wah ustadz ada juga begitu, tapi jauh, ya nggak apa-apa. Datangkan orang jauh. Dalilnya apa? Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Betul Ustaz Haris? Tuh. Marsad Al-Ghanami diutus ke negeri Habasyah untuk berdakwah. Kalau sekedar Ustaz Soleh dari Kota Bumi ke Sepatan, aku dekat. Enggak seberapa. Ya, Allah takdirkan Aceh udah, Padang udah, subhanallah Sumatera sudah beberapa tempat saya kunjungi. Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, tinggal Irian yang belum ada yang ngongkosin. Karena semua acara dakwah itu safari dakwah diongkosin semuanya itu. Belum ada sponsornya. Ya, dulu sejak Menteri Esranya Pak Alwi Shihab, ya, keluarganya Pak Kures Shihab, wah itu untuk kepentingan agama cepat beliau. Tapi kesininya termasuk mensos yang sekarang, saya ngeri itu Pak, takut dibentak. Ibu siapa tuh? Wah, ngeri saya, ditunjuk-tunjuk. Kalau saya ikut rapat, jangan-jangan saya dibentak-bentak juga sama beliau. Ya, wah, ini bangku beliau nih.
karyawannya di situ, sampai turun beliau ke situ, disamperin, ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Wah, ngeri juga saya. Untung saya nggak ikut rapat sama beliau, dan nggak diundang juga. Betul Pak. Jadi tugas Nabi apa? Yatlu alaihim, membacakan, menerangkan, menyampaikan. Sampaikan saja. Ada yang nggak suka ya biasa, ada yang suka ya alhamdulillah, betul. Dari dulu begitu. Wow. Yang kedua, ya, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, bersihkan hati, ajak berpikir. Mas Ardi, ada Mas Ardi. Kalau yang disebut ada mulu nih, kita kebetulan aja. Mas Ardi, yuk kita ke masjid yuk. Mohon nanti aja ya. Ini Mas Ardi. Siapa lagi yang mau menyolatkan Mas Ardi kalau bukan kita ini? Wa yuzakkihim. Betul Ustaz? Tazkiyatun nafs itu di situ. Ada materi pelajaran dalam pengajian namanya tazkiyatun nufus. Pembersihan hati. Diajak berpikir. Kalau Mas Ardi nggak mau ngaji, mau sampai usia berapa nggak mau ngaji? Hidup cuma dua pilihan. Kalau tidak menolong, dia ditolong, betul? Kalau tidak memberi, diberi. Kalau tidak mengajar, diajar. Kalau nggak mau ngaji, kalau nggak mau sholat, udah gitu aja. Oh, repot. Kasih tahu sama Mas Ardi, ayo kita ngaji Mas Ardi. Iya. Kata Mas Ardi, wah lu soalin apa kita sama-sama belum ngerti. Yang penting kita sholat dulu Mas Ardi di masjid. Dijawab sama Pak Suko. Kata Pak Suko nggak apa-apa lah, sekali-kali nggak ke masjid. Aku Senin sekali, Selasa sekali. Lama-lama seminggu nggak ke masjid, atau sekali-sekali terus lama-lama sebulan nggak ke masjid. Sekalinya ke masjid di depan imam. Coba MC-nya ketawa. Betul Pak, ada orang yang nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam. Ya, nggak ada yang berani ganggu tuh kalau dia di depan ya. Depan, siapa itu? Jenazah dengan kerandaannya di depan imam. Seumur-umur nggak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid di depan imam. Mau begitu? Mau tazkiyatun nufus wa yuzakkihim, diajak berpikir. Ya, kalau kita nggak mau sedekah, mau kapan lagi? Ya, ada 5.000 ya 5.000, ada 10.000 ya 10.000, berapa saja sedekah. Mau apa lagi? Karena itu yang menolong kita. Salah suriat baul mait, kata Nabi, ada 3 yang mengantar orang ke pemakaman ketika kita sudah meninggal dunia. Amaluhu, amalnya, wa maluhu, dan hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya. Fayarjiusnani, yang 2 pulang. Siapa yang 2 itu? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Yang istri cantik, suami meninggal, begitu selesai makam dikubur, ditutup, pulang dia, betul? Suami cinta sama istri, gimana Pak Epi? Cinta nggak sama bini? Ini Pak Epi cinta banget sama bininya. Giliran bininya dikubur, paling kenceng nginjeknya. Hati lo. Kau tak tahu. Ya Pak Epi ya. Wa yuzakkihim. Itu tugas Nabi, ajak berpikir. Mau ngapain kita hidup? Umur sudah 40-an, betul? Ada yang 45, ada yang 50, ada yang lebih dari itu. Mau ngapain lagi? Bahasa sananya mah hayang ngandei arep opo? Mana? Mau ngapain lagi, Pak? Kan cuma 2 pilihan hidup. Kalau nggak menolong, ditolong, betul? Kalau nggak mau mengaji, jadi ngajiin. Data warga RT 1. Siapa yang nggak ngaji? Banyak. Besok tahlilan di rumah dia. Setuju nggak Pak? Gak ada yang mau jawab.
Data RT 2, siapa yang nggak mau sholat? Yuk kita sholat di rumahnya. Setuju? Setuju. Berat jawabannya. Bu, ada wanita yang nggak mau nutup auratnya. Sekali nutup auratnya putih-putih. Diikat dengan 5 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Ikatnya yang kuat. Tuh, mau begitu Bu? Mau Bu? Hari-hari nggak pakai jilbab, hari-hari nggak nutup aurat, ya sekali-kalinya nutup aurat, udah jadi jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu, na'udzubillah. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika nanti di padang mahsyar, yafirrul mar'u min akhi, semua saudara meninggalkan. Ya. Min akhihi wa ummihi wa akhi, ibunya pergi, istrinya pergi, saudaranya pergi, tetangganya pergi. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di padang mahsyar nanti sudah sibuk dengan amalnya masing-masing. Di situ baru terpikir, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sedikit pun, dia akan lihat hasilnya. Siapa yang beramal banyak, dia akan lihat hasilnya. Betul? Ini ngomong-ngomong mau beramal nggak? Agak berat jawabannya, nggak yakin saya. Mau beramal nggak? Kata Nabi SAW, kalau orang sudah dikubur, fayar jiusnani, yang 2 pulang, hartanya pulang, nggak ikut ke kuburan, ke pemakaman nggak ikut. Wa ahluhu, keluarganya pulang, istri, anak, menantu semua pulang. Wayab kawahid, 1 sisa. Apa yang sisa itu? Amaluhu, perbuatannya. Itu yang tersisa. Ya, itu yang menolong. Kata Nabi SAW, semua orang di akhirat menyesal. Bagaimana yang di surga ya Nabi? Yang di surga juga nyesal. Kenapa nyesal? Kenapa aku nggak lebih baik dulu supaya surganya lebih bagus lagi? Tuh. Yang masuk surga aja menyesal, apalagi yang masuk neraka. Kita baca salawat sama-sama ya. Setuju nggak? Epi, petugasnya jalanin. Salatullah. Lanjut. Diwakili oleh adik-adik panitia. Salamullah ala Toha Rasulillah. Panitia, panitia ini bagiannya mana? Mudah-mudahan nanti panitia ngasihnya lebih gede lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Salatullah
apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama, yatlu alaihim ayati. Nabi bacakan, Nabi terangkan, Nabi sampaikan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Wa yuzakkihim, ajak mereka merenung. Betul? Bapak-bapak, bagaimanapun cantiknya istri bapak, betul? Kalau bapak meninggal, dia mau ikut ke kuburan nggak? Nggak mau. Betul? Ya, ibu-ibu, bagaimanapun gantengnya suami, coba saya mau lihat mana suami yang ganteng ini. Oh, ganteng semua suami. Ya, ganteng semua ini. Kira-kira Bu, kalau suami meninggal, ibu mau masuk nggak kalau bang kubur? Nah, nggak akan ikut semuanya itu. Ya, oh apalagi kalau bini yang meninggal, suami nggak bakal ikut. Ya, begitu istrinya Pak Ipri meninggal, sampai 3 hari, sampai 7 hari, pas hari ke-40, Allah maghfirlah warhamha, mata sebelah nangis, mata sebelah lagi melirik cari gantinya. Begitu, emang begitu. Ya, ini pengumuman aja nih, pengumuman. Lelaki yang istrinya meninggal lebih cepat nikah lagi itu lebih bagus. Ini kalau pengajian bapak-bapak semua nih Bu, jawabannya kenceng. Tapi karena ada ibu-ibunya jadi pelan jawabannya. Ya, betul. Ya, pokoknya kalau udah cinta pasangan tuh bini lebih sayang sama dibanding suami. Ada istri yang sudah sekian bulan, sekian tahun gak nikah lagi, kenapa? Masih ingat suaminya. Dia bayangin Mas Suko, dia bayangin Mas Eprinya. Siapa tadi yang bawa air? Mas Trinya dia bayangin, masih ingat, belum mau. Itu perempuan. Kalau laki-laki mah enggak. Tapi apakah salah? Ya enggak salah. Kalau kira-kira ada kesulitan, silakan datang ke rumah saya. Banyak stok. Khusus buat para budak. Bu, kalau ibu meninggal nih, suami mau nikah lagi diizinkan nggak? Gak ada, ibu ada yang jawab, saya izinkan Pak Ustaz. Ntar malam pengantin barunya saya datang. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah hatinya mau diajak berpikir tentang akhirat, wa yuzakkihim, barulah wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan ilmu agama. Makanya yang mau ngaji itu biasanya yang hatinya sudah berpikir akhirat. Kenapa ada warga yang nggak mau ngaji belum berpikir akhirat? Masih berpikirnya dunia. Itu saja yang dia pikir. Dia nggak mau ngaji, kenapa? Saya nggak ngaji juga sehat. Saya nggak ngaji juga rezeki mengalir. Betul? Ada yang bilang begitu. Tuh kalau ada yang begitu Pak RT, mana Pak RT? Ada Pak RT. Nah, catat tuh orang tuh. Biarin. Ntar dia mandi sendiri. Kalau dia mati, ya, karena dia nggak mau berjamaah. Kalau dia mati, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, pakai sendiri, kubur sendiri. Mau sholat sendiri, mau ke makam, makan sendiri. Ajak berpikir kayak begitu, ya, supaya ngaji. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kita berakhlakul karimah dari hal yang paling sederhana. Insya Allah semua kita bisa semua, betul? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan sedikit materi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau masih ada yang mau 2 jam, masih ada yang mau 3 jam, nggak apa-apa, tetap aja di sini. Insya Allah saya doakan tetap sehat, selamat, biarin bininya di rumah. Betul? Baik, jamaah yang dirahmati Allah, ada petugas doa. Nah,
Alhamdulillah Pak Ustadz Chandra kita ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi satu motivasi. Mudah-mudahan masjid kita Al-Mu'awanah semakin makmur. Amin. Semakin berkah. Amin. Semakin diisi oleh remaja-remaja semua. Baik remaja muda atau remaja kolot. Semuanya ngaji, betul? Banyak-banyak mengadakan acara. Dari mana dananya? Dari umat untuk umat, nggak masalah. Ya, saya setuju dengan pembangunan masjid yang dimegah-megahkan. Silakan, nggak masalah. Tapi ada wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlomba-lomba, ya berdunal kusur. Mereka membangun istana besar-besar, termasuk masjid. Wayan saunal kubur, tapi mereka lupa kuburan, mereka mati. Ketika terbentuk panitia pembangunan masjid, semua ramai-ramai semarak bangun masjid. Begitu masjid udah jadi, semarak juga meninggalkan masjid. Ada begitu? Ada. Ada? Nggak ada. Itu adanya di mana? Situ. Geser sedikit ke sini, ya, serpong. Geser sedikit ke sini, mana lagi? Sampai ke atas. Geser lagi dikit ke belakang. Ya, itulah bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Tentu ada kekurangan, mungkin juga ada kesalahan. Segala yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama pribadi saya Muhammad Soleh, mohon maaf atas segala kesalahan, terutama kepada yang terhormat Bapak Hepri, Bapak Suko yang saya sebut-sebut namanya, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ini sebagai satu wasilah persaudaraan kita, Amin. persahabatan kita, sehingga kita bisa bertemu di suasana yang lebih baik lagi nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.